pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Kita ngiringin tim Resmob, ini rumah depan. Dua pembunuh pasangan suami istri pengusaha sembako di Tanggamus diringkus. Luar biasa. Lantai berapa? Belasan murid sekolah dasar di Lampung Utara dihukum mengerjakan ujian tengah semester di lantai akibat belum melunasi seragam batik sekolah. Namanya nebus baju batik ya, biar nggak belajar di lantai. Kali ini kami ajak Anda menilik cagar budaya rumah adat Pesagi Lampung Barat yang berumur ratusan tahun namun tetap terjaga keasliannya. Memasuki pekan ketiga bulan Desember, harga bahan pokok terus merangkak naik. Pantauan di Pasar Waikandis, Bandar Lampung pada Senin siang. Pada pekan ini, harga ayam dan telur jadi buah bibir warga di pasar sebab harganya naik cukup tinggi. Harga ayam potong ukuran kecil tanpa jeroan yang awalnya Rp30.000 kini jadi Rp40.000 per ekor. Ayam ukuran besar kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam terjadi bertahap. Para pedagang menyatakan tidak tahu penyebab naiknya harga ayam, sebab stok dan pasokan dari agen masih berlimpah. Bang, harga ayam sekarang berapa bang? Oh, naik benar bang ayamnya. Sekarang udah segini nih, udah modalnya 36 bang. Ituan 40 udah susah. Yang ini udah 35. Susah bang, tolong dibantu. Yang besar itu udah harganya 55, jual 60. Harga normalnya tuh biasanya 50. Ukuran sedang itu udah 35. Udah mau 1 bulan ini bang. Penyebabnya nggak tahu, mungkin APD itu mungkin. Oh iya jauh lah omsetnya, jauh. Biasanya kita di bawah di atas angin, sekarang bawah angin yang turun ini omsetnya. Hampir benar sampai 50%. Harga telur juga naik Rp2.000 dibanding 3 hari lalu. Harga telur yang semula Rp27.000 kini jadi Rp29.000 per kilogram. Para pedagang menduga kenaikan harga telur dan ayam disebabkan tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kemarinnya sempat harga naik ya Bu? 29. Udah seminggu ini turun ya Bu? Ini mendekati Natal ini nanti kemungkinan naik lagi ya Bu ya? Sementara itu, harga bumbu masak seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai sudah lebih dulu naik. Harga bawang merah dan bawang putih kini kompak Rp45.000 per kilogram. Lalu harga cabai rawit Rp55.000 dan cabai merah Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok tidak saja berpengaruh bagi pembeli, namun juga para pedagangnya ikut terdampak sebab banyak warga yang mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Para pedagang dan pembeli mendesak pemerintah segera turun tangan menurunkan harga bahan pokok. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga miskin di Desa Pemancar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Senin siang menerima bantuan sosial berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Bantuan yang berasal dari program ketahanan pangan tersebut disalurkan melalui kantor desa. Di Desa Pemancar, Pesisir Barat terdapat 112 warga yang menerima bantuan untuk periode bulan Oktober dan November 2025. Warga menyatakan gembira karena bantuan yang diterimanya dapat mengurangi beban ekonomi mereka. Mau ngambil beras jatah dari pemerintah. Dari pemerintah Pak ya? Anjuran Prabowo. Apa aja Pak yang dapat Pak? Ini Pak ya minyak sama beras. Berasnya berapa banyak? 20 kilo. 20 kilo, kalau minyaknya? 4 kilo. 4 kilo. Nah, Menurut Bapak bantuan seperti ini gimana Pak tanggapannya? Bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, bergunalah bagi kita. Berguna Pak ya? Ini alhamdulillah Prabowo ngasih aliran dana pangan. Alhamdulillah Prabowo.
Sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Petani, Pak. Petani. Artinya dengan adanya bantuan ini sangat terbantu ya? Terbantu sekali. Pemerintah Desa Pemancar tidak dilibatkan dalam pendataan warga penerima bantuan sosial tersebut. Pendataan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Tugas pemerintah desa adalah menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang telah terdata. Jumlah KPM penerima bantuan itu berjumlah 112 KPM. 112 KPM. Nah, untuk pembagian beras ini mekanismenya seperti apa? Apakah ada kriteria khusus atau seperti apa? Sebetulnya beda dengan yang dulu-dulu untuk pembagian beras ini, ya langsung yang bersangkutan yang hadir ataupun perwakilan dalam satu kakak dan membawa identitas, KTP, kakak asli dan juga satu lembar fotokopi. Dia langsung di-upload, di-input langsung. Terima bantuan ini, itu data itu langsung dari mungkin dari pusat. Kita cuman sudah menerima data berjumlah 112 orang itu. Selain bantuan sosial berupa pangan, bantuan sosial yang cair pada bulan ini adalah bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. Warga menerima uang Rp900.000 per orang dari pencairan BLT Kesra. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia akan diubah. Mulai 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional yang baru akan mulai diterapkan menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda dengan fokus pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice yang mengedepankan hak asasi manusia. Dalam KUHP yang baru tersebut mengatur penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan, bukan hanya pembalasan tetapi juga membuka ruang untuk pidana alternatif seperti pidana kerja sosial. Terkait penerapan KUHP baru, pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam upaya optimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Terkait dengan implementasi Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP Nasional yang insya Allah akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Dan dalam hari ini kami fokus pada pelaksanaan atau implementasi pidana kerja sosial yang nanti teknis pelaksanaannya akan diserahkan pada Pak Kajati dengan Ibu Wagub, ya, Pak Gubernur, dan juga teman-teman Kajari dengan Wali Kota Bupati Lampung. Karena apa? Karena tentu kita menginginkan bahwa pembinaan ataupun kemudian integrasi sosial daripada pelaku kejahatan atau pidana menjadi tanggung bersama. Jadi sebelum saya pagi ini, tadi malam saya review kembali mengenai acara hari ini bahwa UU KUHP nomor 1 2023 setelah saya review kembali memang betul membuka peluang karena secara fisiologis, secara Contohnya, penerapan KUHP baru diantaranya demonstrasi tanpa izin yang dulu pidana, kini bisa jadi hanya pelanggaran administratif saja. Kasus penghinaan presiden nantinya hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari presiden, wakil presiden, dan bukan dari pihak lain. Lalu kasus tindak pidana ringan atau tipiring dan penyalahgunaan narkoba dari para pecandu maka bisa dibebaskan melalui restoratif justice. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.